Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Inas Riansah. Saya di sini sebagai pembuka atau memperkenalkan anggota saya dan materi-materi tersebut. Baik, di sini anggota pertama ada Adelia Fitri Anggraini, Fiis Mustikawati, Intan Erliana, dan Oktarina Wulantika. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pemateri pertama, disilahkan. Stephen Boltzmann. Konstanta Stephen Boltzmann atau juga disebut dengan konstanta Stephen adalah konstanta yang disimbolkan dengan huruf Yunani sigma yang merupakan konstanta kesebandingan dalam hukum Stephen Boltzmann yang menyatakan bahwa total intensitas yang dipancarkan pada semua panjang gelombang meningkat selagi suhunya meningkat pada suatu benda hitam yang sebanding dengan pangkat 4 dari suhu termodinamikanya. Fisikawan dari Slovakia, Josef Štěpán, merumuskan konstanta ini pada tahun 1879 dan ditemukan pada tahun 1884 oleh fisikawan Austria yang bernama Ludwig Boltzmann. Persamaan ini juga bisa dihasilkan dari hukum Planck. Jumlah radiasi termal meningkat drastis dan frekuensi dari radiasinya menjadi lebih tinggi dengan suhu yang meningkat. Konstanta Stephen Boltzmann dapat digunakan untuk mencari jumlah energi yang dipancarkan oleh benda hitam yang menyerap dan memancarkan semua energi yang diterimanya. Terlebih lagi, konstanta Stephen Boltzmann membuat suhu Kelvin bisa dikonversi ke satuan intensitas, yaitu daya per luas penampang, di mana hukum Stephen Boltzmann berbunyi, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor per satuan waktu sebanding dengan luas permukaan yang sebanding dengan 4 suhu mutlak permukaan itu. Radiasi benda hitam merupakan salah satu fenomena yang sangat penting dalam perkembangan fisika kuantum. Max Planck dan Einstein menjadi pelopor dari gagasan kuanta berdasarkan fenomena radiasi benda hitam yang pertama kali diselidiki oleh Kirchhoff pada tahun 1860. Dengan menggunakan hukum termodinamika, Kirchhoff menunjukkan bahwa kerapatan total energi hanya bergantung pada frekuensi V dan suhu T dari benda hitam, dan tidak bergantung pada karakteristik lainnya seperti volume, bentuk, dan komposisi material. Stephen Boltzmann menjadi ilmuwan yang pertama yang berhasil memformulasikan persamaan untuk intensitas total radiasi benda hitam. Penjelasan tentang radiasi benda hitam tidak hanya sampai pada hukum Stephen Boltzmann. Fisikawan kemudian mencoba memformulasikan kerapatan distribusi radiasi benda hitam PTV mulai dari Wien, Rayleigh, Jeans sampai pada Planck yang akhirnya mampu memberikan formulasi yang memuat semua data radiasi benda hitam dengan sempurna. Planck 1901. Kemudian, kebanyakan sumber cahaya yang kita jumpai termasuk matahari dan lampu pijar dapat dimodelkan sebagai pemancar benda hitam. Semua benda hitam menyerap semua radiasi yang mengenai permukaannya dan memancarkan radiasi bergantung pada temperaturnya. Benda hitam dinamakan seperti itu karena bila tidak memancarkan cahaya tampak, mereka tampak hitam karena menyerap seluruh radiasi pada semua panjang gelombang. Pemancar benda hitam yang penting dalam fotovoltaik adalah memancarkan cahaya tampak. Radiasi spektral dari sebuah benda hitam diberikan oleh hukum radiasi Planck, sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan berikut, di mana kita langsung ke simbol, yaitu di mana delta adalah panjang gelombang cahaya, T adalah suhu dari benda hitam, K dan F adalah radiasi spektral dalam M. Dan ada HC dan K adalah konstanta. Jadi rumus sebagai berikut yang di dalam kotak putih.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Jika kita ingin menemukan benda hitam yang sempurna di alam, itu sangat sulit. Namun, ada contohnya, yaitu latar belakang gelombang mikrokosmik atau yang disebut juga dengan CMB. Dengan spektrum Planck terukur di setiap posisi di peta ini, ada sedikit ingsutan dalam suhu pada posisi berbeda yang menghasilkan sedikit perbedaan kurva Planck dalam posisi berbeda. Kurva Planck rata-rata global diberikan dalam gambar dan sesuai dengan suhu 2,73 Kelvin. Nah, saat kita melihat ke kedalaman ruang angkasa, yang kita lihat adalah cahaya bintang dari galaksi kita sendiri, galaksi yang dekat dengan kita, hingga klaster galaksi yang jauh. Radiasi benda ini, yaitu radiasi benda hitam, adalah yang paling relevan dengan apresiasi visual kita pada keindahan langit. Oke, slide selanjutnya yaitu ada radiasi kalor dan perpindahan kalor atau radiasi. Yang pertama itu ada radiasi kalor, yang dimana apabila benda menerima energi radiasi, maka benda tersebut akan memancarkan energi yang diterima ke lingkungannya. Benda yang mudah menerima banyak energi radiasi akan mudah pula memancarkan banyak energi radiasinya. Yaitu ketika Stefan Boltzmann mendapatkan bahwa jumlah energi yang dipancarkan suatu permukaan benda persatuan luas persatuan waktu sebanding dengan pangkat 4 temperatur sepenuhnya. Yang kedua yaitu ada perpindahan kalor atau radiasi, yang dimana pada perpindahan kalor ini, laju perpindahan kalor radiasi berbanding lurus dengan luas benda dan pangkat suhu mutlak, yang artinya pada benda yang mempunyai luas permukaan benda yang lebar, maka memiliki laju perpindahan kalor yang besar pula, sehingga begitu sebaliknya, dengan suhunya, benda yang memiliki suhu tinggi akan lebih cepat perpindahan kalornya daripada benda yang memiliki suhu rendah. Contoh radiasi benda hitam. Yang pertama, efek rumah kaca. Penerapan dari sifat radiasi benda hitam dari efek rumah kaca adalah gejala dari fisika kuantum. Radiasi sinar matahari yang masuk ke bumi berupa sinar ultraviolet dengan panjang gelombang pendek. Yang kedua, penggunaan pakaian berwarna hitam. Baju warna hitam atau gelap merupakan penyerap dan pemancar panas yang baik, sehingga ketika kita memakai pakaian hitam di siang hari akan terasa lebih panas dan pada malam hari terasa lebih hangat. Sedangkan baju yang warna putih merupakan penyerap dan pemancar panas yang buruk, sehingga nyaman di siang hari daripada malam hari. Yang ketiga, panel surya. Panel surya merupakan wadah logam berongga yang dicat hitam, yang panel paling depan terbuat dari kaca. Fungsinya untuk menyerap radiasi sinar matahari. Yang keempat, Saturn. Termos di dalamnya berisi lapisan perak. Fungsinya adalah untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan perak tersebut memantulkan kembali radiasi ke dalam termos, sehingga menjadi suhu dan termos tetap hangat. Sedangkan dinding gelas tidak dapat memindahkan panas karena merupakan konduktor yang buruk. Selanjutnya ada contoh radiasi benda hitam yang lain, yaitu termasuk kendi. Kendi merupakan wadah yang menampung air seperti halnya teko dan termos yang terbuat dari tanah liat. Air dalam kendi akan jauh lebih dingin daripada disimpan dalam teko atau bejana plastik karena terdapat pori-pori kecil, sehingga kalor yang diperlukan untuk penguapan air akan diambil dari kendi dan air di dalamnya dan tidak dapat meradiasi kalor keluar kendi. Selanjutnya ada Saturn. Saturn yang lain, ruang vakum memiliki sumber dari bahan isolator di antara dua dinding. Hal ini mencegah perpindahan kalor baik secara konduksi maupun konveksi, sehingga pada saat cuaca panas kulit kita akan berkeringat, dan keringat kita menguap dengan mengambil kalor dari tubuh kita sendiri dan menjadi dingin.
Radiasi benda hitam. 1. Pada benda hitam yang lebih banyak biasanya akan dapat mengeluarkan cahaya yang lebih banyak juga. Berbeda dengan benda hitam yang dingin akan mengeluarkan cahaya lebih sedikit. Yang kedua, sifat spektrum benda hitam adalah tetap berada di puncak dan biasanya akan berpuncak pada suatu panjang gelombang tertentu, yang mana pada saat di puncak kurva, benda hitam yang berada pada spektrum tersebut akan mulai bergerak pada gelombang yang mempunyai panjang lebih pendek dari benda yang lebih panas. Radiasi memang dapat berdampak sangat buruk, bahkan fatal jika kadarnya tinggi. Namun sebenarnya radiasi tidak selalu menyebabkan kerugian, selagi kita dapat memanfaatkannya dengan baik dan dengan kadar normal, tentunya seperti pada penggunaan panel surya. Terima kasih, itu adalah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Jika ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.